Halo Sobat FKWNS, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda menyaksikan video ini. Selamat datang kembali di podcast FKWNS Talks. Yang saat ini kita akan mendatangkan alumni yang bisa menginspirasi kita semua. Sudah hadir bersama saya saat ini Dr. Yakin. Selamat datang, Dok. Emang gaknya Mas atau Dok ini? Yang masih muda. Yang santai saja, Mas saja. Mas Dokter gitu aja ya, Mas. Iya. Oke, jadi Mas Dr. Yakin ini adalah alumni FKWNS, baru lulus dokter ya, Mas? Baru lulus. Kapan Mas lulus dokternya? Kemarin Sumpah Dokter bulan apa kemarin? Bulan Agustus. Agustus ya. Oke, bulan Agustus Sumpah Dokter. Dokter Yakin masuk ke FKWNS berarti tahun 2019. 2019 ya, Mas ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai obrolannya biar lebih kenal, mungkin saya nanti tanya-tanya beberapa dulu ya, Mas ya. Ke Dokter Yakin ini pertama tadi masuk 2019. 19 ya, 2019. Itu kalau boleh tahu masuk ke FKWNS melalui jalur apa? Dulu pakai jalur SBMPTN. SBMPTN berarti. Sekarang tuh SNBT. SNBT, Iya. UTBK ya, Kak. UTBK. UTBK. Wah, berarti keren banget ya. Bisa lolos di FKWNS yang kata-katanya udah tinggi ya. Udah lumayan tinggi banget tinggi ya pakai SBMPTN. Oke. Nah, tadi masuk 2019. Terus mungkin boleh diceritakan Mas secara singkat mungkin perjalanan kuliah di FKWNS mulai dari masuk sampai lulus jadi dokter di Agustus kemarin itu, mungkin secara singkat overview saja. Ya. Mungkin apa bisa, Dok? Overview-nya, ya dulu saya masuk FKWNS. Alhamdulillah atas saran dari guru saya di madrasah dulu. Saya bingung jurusan apa masuknya, di mana daftarnya, terus disarankan di UNS jurusan kedokteran saja. Dan ternyata alhamdulillah cocok. Masuk 2019, kemudian 2023 alhamdulillah lulus tanpa skripsi S1-nya. Alhamdulillah masuk ke AS, dan kemarin bulan Mei ngikuti UKM PPD. Alhamdulillah lolos langsung saat one-shot, dan pada Agustus kemarin Sumpah Dokter. Wih, keren banget ya teman-teman ya. Ini mungkin bisa untuk teman-teman adik-adik, termasuk saya ini juga bisa jadi motivasi gitu ya. Nah, tapi tadi saya dengarkan terkait dengan masuk, kemudian disarankan langsung masuk ke SBMPTN di sini, kemudian lulus S1 juga tanpa skripsi. Ini kok sepertinya kok hidupnya kurang tantangan seperti itu ya. Kok sepertinya mulus-mulus saja gitu ya, Dok. Apakah tetap ada ini, Dok? Tetap ada hambatan atau tantangan juga dalam menjalani kuliah sampai jadi dokter ini? Wah, bisa dibagikan ke teman-teman. Gimana kalau itu? Itu tentu saja ada ya. Ya alhamdulillah dari sisi akademik alhamdulillah saya terbilang lempeng-lempeng saja. Jalur dokter mungkin bahkan tidak mengalami struggle-nya skripsian. Ya, tapi tantangannya di tempat lain. Oh, gimana itu, Dok? Kalau boleh tahu, Dok? Nah, oke. Dulu masuk FK. Saya ini latar belakangnya adalah orang yang mungkin ekonomi bawah. Masuk FK yang dibayangkan orang adalah bayarnya mahal, tapi ya alhamdulillah saya jalur nekat. Jalur nekat. Ya? Disemangati orang tua, alhamdulillah orang tua saya sangat support. Iya. Bapak ibu masih hidup, dan alhamdulillah keduanya sangat support dalam saya kuliah ini. Kemudian ya tantangannya awal adalah apa ya? Mungkin saking ininya ya. Iya. Mungkin karena karena mungkin berbeda dengan rata-rata anak kedokteran yang lain mungkin begitu ya. Jadi tantangan yang dialami bukan dalam hal bagaimana cara menghadapi kuliah, tapi lebih di luar itu mungkin. Ya, di luar itu mungkin. Kayak gaya hidup mungkin perlu pembiasaan, kemudian bagaimana mengatur finansial agar cukup dengan modal yang ala kadarnya saat itu. Bagaimana mencukupkan untuk memenuhi kebutuhan hidup di perantauan, bagaimana mencukupkan untuk kebutuhan kuliah juga. Lalu ya alhamdulillah dapat bidik misi dulu. Dapat bidik misi. Bidik misi sehingga saya bisa lebih fokus ke perkuliahannya, bahkan sampai ekspor lomba-lomba, ikut PKM, penelitian, sehingga akhirnya bisa lulus tanpa skripsi itu. Oke, berarti tantangannya itu tadi ya, lebih ke financial dan lain-lain ya. Financial. Oke. Mungkin Mas Yakin ini asalnya dari mana, Mas? Saya asal dari Kediri. Oh, dari Kediri. Berarti sini merantau ya hitungannya. Merantau itu. Oke.
Nah, tadi kita sudah dengarkan bersama ya teman-teman bahwa ada tantangan gitu. Ternyata FK1S berarti sangat terbuka ya untuk semua kalangan berarti ya sebetulnya. Nah, itu berarti FKWNS sangat terbuka dan beasiswa cukup mudah didapatkan di FKWNS. Informasinya juga mudah dan dibantu oleh fakultas juga, administrasinya macam-macamnya gitu. Oke. Nah, tadi udah disebutkan dapat beasiswa bidik misi ya Mas ya? Bidik misi ini mungkin lebih tepat disebut sebagai bantuan pendidikan ya, karena ini sifatnya bantuan. Kalau beasiswa ada banyak, misalkan beasiswa unggulan gitu-gitu yang tentu berbeda dengan bantuan pendidikan. Oke, kalau yang Mas yakin dapatkan itu beasiswa cuma bidik misi itu aja atau ada yang lain juga? Nah, ini kerennya. Bidik misi ini karena dari pemerintah untuk menghindari double funding, akhirnya kalau sudah dapat bidik misi biasanya akan tidak bisa apply beasiswa lainnya. Ini uniknya bidik misi. Sekarang alhamdulillah bidik misi ini ganti nama ya jadi KIP dengan informasi yang lebih transparan dan jumlah yang lebih banyak, kuotanya juga lebih banyak. Terus saya tidak dapat beasiswa lain, tapi alhamdulillah karena banyak lomba, akhirnya banyak juga bantuan atau mungkin penghasilan dari tempat lain. Oh, berarti salah satu untuk mengisi kekurangannya dengan ikut lomba ikut ya? Lomba-lomba, kadang menang, terus kadang juga saya ngelesin. Ini cara saya memenuhi kebutuhan dahulu sih. Oke. Selain karena untuk menambah pengalaman juga kan. Oke. Berarti tadi selain selain dapat beasiswa bidik misi itu untuk bantuan biaya saja ya sebetulnya. Lalu untuk yang lain-lain ditambahkan dari ngajar ini juga berarti ngelesin adik-adik SMA begitu ya? Ada SMA, kadang juga ya persiapan lomba terutama. Oke, ya. Mas yakin nih kira kegiatannya agak banyak juga sebetulnya di non akademik ya, lomba. Aslab juga ya Mas? Aslab juga di tahun ketiga ini. Di apa Mas? Di bagian apa? Dulu di lab biomedis. Di lab biomedik ya. Keren ya. Lab biomedik padahal susah loh. Lab yang kata orang-orang paling abstrak. tapi beliau bisa bisa memahami dan jadi asisten. Saya mohon maaf teman-teman, saya manggilnya ini kadang kebalik Mas, kadang dokter ya, biar asik aja, biar asik aja Mas. Oke. Nah, tadi lomba-lombanya udah banyak disebutkan Mas yakin juga. Mungkin boleh Mas di-share prestasi apa yang udah pernah dapatkan, mungkin dari prestasi-prestasi yang mungkin boleh dibilang yang kecil-kecil sampai yang paling gongnya gitu. Yang kecilnya sampai gongnya gimana ya? Kalau dibanding teman-teman saya, sebenarnya saya bukan yang paling berprestasi ya mungkin, tapi alhamdulillah saya dapat prestasi yang ya lumayan karena langsung dari kementerian. Saya ikut lomba itu dulu KN MIPA atau ON MIPA. Kayak OSN-nya anak kuliah. Oh iya. Bidang saya kimia. Malah kimia ya Mas? Iya, cukup jauh dari kedokteran. Karena saya daftar AIMU dan RMU nggak lolos di level fakultas. Siapa? Ya sudah. Sempat ikut AIMRMO di bidang apa dulu Mas? Dulu mau daftar introp. Oh, infeksi tapi tropis. seleksi di prodi di fakultas ternyata banyak yang lebih jago. Oh iya. Oke. Akhirnya saya lanjutkan saja yang sudah saya mulai dari zaman SMA dulu di bidang kimia. Alhamdulillah kan 3 kali dapat olimpiade medali tahun 2020 sampai 2022. 2020 sampai 2022. Medalinya? Yang pertama perak, kedua perunggu, ketiga perunggu. Nasional dari nasional. Kemendikbud, lumayan. Terus yang saya cukup menghabiskan banyak tenaga ini adalah PKM. Oh, PKM. PKM program kreativitas mahasiswa. Sekarang agak jarang itu Mas yang ikut dari. Jarang ikut. Mungkin boleh dibagikan juga sekalian pengalamannya PKM nih bagaimana sampai tidak pakai skripsi itu loh. Keren banget ini. PKM dibilang tidak pakai skripsi, banyak yang bilang asik banget gak skripsian, tapi juga banyak yang lihat, yang teman-teman dekat saya terutama melihat, kok yakin tiap hari bawa laptop ya. Karena PKM ini kan lombanya mirip dengan penelitian, dibilang lomba tapi dia lebih banyak pengembangan dirinya kalau saya rasa sendiri. Bahkan mungkin banyak skill, sebagian besar pengalaman saya di kuliah itu dapat dari PKM. PKM dimulai dengan pembuatan proposal dan mencari ide. Ini lebih dari 6 bulan persiapannya, bahkan sampai 1 tahun. Kemudian membentuk tim, koordinasi, membentuk proposal, pengajuan sampai dapat pendanaan dan melaksanakan penelitian. Sampai akhirnya laporan. Ini ceritanya cukup dalam. Risetnya selalu multi bidang. Bahkan kalau dibilang PKM ini lumayan berat karena
variabelnya jika dipisah-pisah jadi skripsi yang 1-2 variabel mungkin bisa jadi lebih dari 10 skripsi mungkin. Oh, makanya tidak mengherankan kalau tanpa skripsi bisa ya. Iya, Kalau udah dengan- lolos sampai PIMNAS ya Mas berarti ya. Iya, sampai PIMNAS. Saat itu aturannya sampai PIMNAS, asalkan udah lolos bisa untuk mengajukan. Nanti dilihat juga diuji apakah bidangnya relevan dengan program studinya dan apakah akan mendukung studinya, digitukan juga Mas. Oh, oke. Tadi kan tadi Mas Yakin tadi sebutkan tadi ada 6 bulan persiapan nyusun proposal dan lain. Itu berarti mulai Mas Yakin kerjakan itu PKM itu mulai kapan Mas? Mulai semester berapa berarti itu? Nah ini saya sebelum masuk kuliah itu sudah cari sudah cari info tentang PKM. Dapat bocoran dari senior saya di kuliah tuh ada namanya lomba namanya PKM. Jadi saya dari sekolah dulu emang sudah suka dengan dalam tanda kutip karya tulis ilmiah. Kalau zaman sekolah dulu. Iya, kir. Iya. Nah, karenanya kalau kuliah itu ada lomba yang cukup bergengsi namanya PKM dan ternyata mekanisme gitu. Jadi saya masuk itu langsung cari informasi, coba nyari ide, nulis. Tapi tahun pertama nggak lolos. Oh, belum lolos. Belum lolos. Dan kedua alhamdulillah saya diajak lintas prodi oleh pembimbing saya di Olimpiade. Tahun pertama saya udah Olimpiade kimia. Saya diajak gabung di tim beliau. Kemudian saya ikut beberapa tim sekaligus. Barangkali ada satu yang nyantol dan alhamdulillah ada yang masuk sampai nasional itu. Oke, karena berarti visionernya barangkali bisa dibilang terlalu visioner gitu ya. Sebelum masuk FK udah kepikiran ikut PKM ya? Ya, karena alhamdulillah udah menyukai bidang keilmiahan dulu. Oh. Mungkin privilege juga karena ada kenalan senior itu ya mungkin ya Mas ya. Privilege-nya udah kenalan senior juga. Privilege banget sebenarnya udah suka bermain di keilmiahan sejak zaman sekolah. Iya. Ya itu sih, tapi ya ini nanti mungkin teman-teman juga jangan iri ya, mungkin dijadikan motivasi. Tadi penjelasannya Mas Yakin karyanya aja kalau dipecah bisa mungkin 10-an skripsi karena variabelnya mungkin saking banyaknya ya. Keren memang. Nah, oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas Yakin. Nah, tadi udah disebutkan mungkin kan selain PKM kan mungkin banyak ya lomba-lomba lain yang mungkin semacam lomba-lomba saintifik seperti itu, lomba-lomba ilmiah seperti itu. Ditambah juga jadi asisten dan masih ngajar berarti? Masih ngajar sampai sekarang kadang dipanggil. Enggak yang ketika dulu maksud saya ketika ngajar les-lesan untuk anak-anak SMA itu juga kan pasti juga makan waktu juga kan. Iya. Nah, itu gimana cara mungkin boleh share ke teman-teman sobat FKWNS cara menjaga ini Mas, cara menjaga motivasi aja biar tetap semangat, tetap on fire gitu dalam menjalankan kuliah gitu. Motivasi. Agak berat kalau motivasi pertanyaannya. Kalau motivasi pasti naik dan turun. Itu sudah kodrat manusia mungkin ya. Caranya kalau saya sendiri fokus dan ingat saya ke Solo ini tujuannya biar jadi dokter. Udah gitu. Banyak tantangan, terus kemudian banyak godaan dari sisi lain. Kerasa pingin fokus ke bidang ini, bidang itu. Tapi bagaimana saya mencoba fokus ya. Saya tujuan ke Solo, ke UNS, repot-repot dulu ngurus administrasi macam-macam, jauh dari keluarga, tujuannya biar jadi dokter. Itu aja. Terus saya bayangkan, saya coba berpikir secara kontra dari yang saya lihat. Kalau saya nggak jadi dokter gimana? Meskipun saya sukses, katakanlah atau mungkin terkenal di bidang lain, tapi saya sini pengen jadi dokter. Akan ada yang ganjel di hati kalau saya kendu atau jadi dokter yang kurang sangar nantinya gitu. Oke, berarti jangan sampai kendu ya. Ingat tujuan awal kesini ya. Jangan, karena banyak nih sekarang orang merantau nih terus dia pertama kali bebas dari orang tua kan mungkin godaannya bisa macam-macam. Tapi ingat ya teman-teman, ingat tujuan awal ya. Mas Yakin tadi ya. Itu. Oke. Nah, itu motivasinya tuh. Ingat tujuan awal sudah. Tapi tentunya di berbagai kegiatan kan motivasi saja kan tidak cukup. Nggak cukup. Betul, kalau nggak dibarengi dengan misalkan manajemen waktu yang baik gitu. Kalau dulu Mas Yakin nih waktu ketika masih preklinik dan berbagai kegiatan yang ada, kalau koas nggak usah ditanya lah ya. Ya kalau koas ya kegiatannya kan memang banyak ya.
Cuman kalau waktu preklinik dulu ketika membagi jadi asisten terus masih ngajar anak les terus ngerjain PKM tadi kan dengan berbagai tahapan yang sangat panjang, ada tips nggak Mas biar apa membagi waktu Bagi dengan waktu. baik gitu? Ini untuk preklinik ya. Kalau pas sekolah sudah beda cerita. Cerita. Kalau pas preklinik enaknya adalah di FKWNS ini jadwalnya itu sangat teratur. Betul. Jadi pagi kita masuk asistensi mungkin setengah 6 kadang, Setengah 6, atau ya. jam 6 lah ya. Ya. Selesai jam 4 sudah selesai kuliah. Nah, ini doktrin dari guru saya dulu zaman SMA. Usahakan sesuatu yang di kelas selesai di kelas. Nah, oke. Oke. Jadi sebisa mungkin sebelum dosen datang, udah datang siap-siap, buka materi, langsung sebisa mungkin menghafalkan materi dan memahaminya di kelas saat itu juga. Oke. Kalau ada tugas, nanti jam 4 selesai, usahakan selesai sebelum maghrib sehingga pas pulang sebisa mungkin nggak bawa BR. Oke. Jadi karena udah ada jadwal yang sangat rapi di FKWNS ini, saya bisa belajar cukup rapi. Pas S1. Pas S1. Ya, alhamdulillah. Nah, di luar itu, waktu setelah maghrib, kemudian saat liburan, Sabtu Minggu, atau mungkin nantinya pas liburan semester yang cukup panjang, Iya. saya bisa eksplorasi di sana. Oke. Entah nulis-nulis, baca jurnal, ngaji juga. Tetap ingat agama ya Mas. Iya yakin ya? dong. Oke. Terus kalau kita dengar dari tadi nih kok Mas Yakin nih seperti hidupnya tuh kok berat banget itu kayak ilmiah terus asisten ngajar lain-lain gitu. Ini nggak sih Mas ada apa coping mekanisme atau main-main atau suka kegiatan apa gitu? Seneng-senengnya Mas Yakin tuh apa gitu di luar hiruk pikuk kehidupan ini gitu. Aduh, bingung juga. Bingung juga ya? Iya, karena jadwalnya udah padat. Dan karena udah fokus dulu ya, alhamdulillah saya sendiri diberi kesenangan untuk membaca jurnal zaman dulu tapi. Oh. Nggak, sekarang udah mulai capek baca jurnal. Oh berarti copingnya pun baca jurnal ya? Jadi Baca jurnal sama dulu suka ngaji. Oke, berarti copingnya itu ya Mas? Copingnya itu ya, ngaji sama baca jurnal. Ini agak unik ya Agak mungkin. lain agak sebetulnya, lain, agak tapi lain. alhamdulillah saya menikmati itu. Kemudian juga ya saya juga suka main di bidang lain karena dulu olimpiade kimia, saya ngajar juga di kimia pas itu persiapan olimpiade, kemudian ngajar pas asistensi. Itu suatu kesenangan tersendiri saat kita bisa apa ya, regenerasi atau mungkin Mengkader ya mungkin. ya mengkader lah meskipun nggak ngader-ngader banget sih ya. Biar ada penerusnya lah ya Mas. Ya? Ternyata ada rasa kepuasan tersendiri yang berbeda saat kita menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan mungkin akan berkeberlanjutan. Itu kepuasannya berbeda dari kita melakukan suatu hobi mungkin. Oh iya. Dari kita main-main senangnya tuh beda rasanya gitu loh. Iya ya betul. Ya memang ini ya memang sudah berbeda kita ya Mas. Tapi teman-teman juga jangan takut, masih bisa kok yang pengen apa mungkin mencontoh Mas Yakin nih mungkin mau ngejar PKM nih. Nah, ini tips juga nih. Ini mungkin agak di luar konteks biar kan tadi topiknya kita membahas ini salah satu yang menjadi inspirasi adalah bisa lulus S1 tanpa skripsi gitu. Nah, mungkin pesan juga ke teman-teman yang masih S1 yang mungkin kan kemarin baru penerimaan nih Mas. Kemarin baru yang angkatan 25 baru masuk. Mungkin persiapan apa atau tips and trick apa yang bisa dilakukan sejak awal gitu biar kalau mereka mau mencontoh Mas Yakin bisa ikut PKM dan lolos sampai PIMNAS gitu. Yang pertama adalah ini kalau saya sendiri coba latihan fokus. Tapi itu pondasinya ya Mas. Pondasinya dulu. dalam artian gini. Awal kuliah yang paling sering terasa itu adalah pengen pindah jurusan dan itu hampir saya temui di kebanyakan teman saya. Ya siap. Nah itu perlu fokus saja. Terus kemudian coba misalkan punya ide yang aneh-aneh yang bikin kita mungkin demotivasi, coba kita pikirkan kebalikannya. Misalkan apa ya? Gimana nih? Kasih contoh dong. Biasanya apa tantangan di tahun pertama? Tahun pertama ya ini mungkin Capek banget paling ya, gitu ya. paling gitu klasik Capek lah. banget gitu ya. Masih senang-senangnya kan alhamdulillah masuk FK nih. Keren banget coy masuk FK. Foto-foto masih banyak Foto-foto. Oke. Pakai jas lab foto. Iya. SL foto seneng banget itu kan. Iya. Ya, oke. Satu fokus di sini kita tujuannya belajar, senang-senang oke senang-senang.
utamakan kewajiban dulu sebelum ekspor yang lain-lain. Nah, ini jadi motivasi sendiri. Coba bayangkan, nanti kalau sudah selesai satu tahap, misalkan capek nih, punya laprak, pengen main tapi bagaimanapun ketika kamu main akan kepikir, waduh punya laprak, main tuh nggak tenang. Usahakan selesaikan dulu laparnya baru main, eksplorasi ke bidang lain. Ya, ya. Selesaikan tugasnya satu persatu dulu gitu ya, Mas. Persatu sebelum menumpuk. Ya meskipun ujung menumpuk juga. Numpuk juga tetap pasti. Iya. Oke, berarti kalau itu kan fondasinya dulu. Kalau buat terkait dengan PKM-nya, Mas? Kalau PKM-nya sih sejak maba udah bisa kepikiran belum sih itu ikut PKM kayak gitu? bisa. Nah, terutama mungkin teman-teman ya kalau yang awalnya sudah suka karya ilmiah sejak sejak SMA mungkin atau SMP, bahkan saya kan dari MTS bahkan. Jadi zaman MTS sudah senang gitu-gituan. Bisa nimbrung ke kakak kelas atau bahkan teman-temannya yang beda jurusan. Sering main. Ini perlu skill skill SKSD ya. So kenal, so akrab sama banyak teman. Ya, betul. Bagaimana caranya kita biar bisa dapat temennya mau ngajarin relasi. Bisa juga menggunakan organisasi UKM. Beberapa di sana kita nimbrung UKM-nya apapun akan nimbrung. Di sana ada kemungkinan orang-orang yang suka bidang tertentu, misalkan suka PKM, terus ngajarin, aku punya ide PKM, ikutan yuk. Lagi nyari temen sih. Itu kalau dulu sih. Sekarang lebih gampang mungkin ya, karena media lebih banyak. Lebih terbuka juga, lebih terbuka juga. Oke. Nah, berarti teman-teman 25 nih udah bisa mulai SKSD ya, Mas ya. Gak apa-apa SKSD sama kakak tingkat tuh gak apa-apa. Kakak tingkat yang udah sering lomba, coba deketin deh. Kak, saya pengen lomba, Kak. Iya. Karena lomba ini sangat, kalau buat saya sendiri sangat membantu kepemimpinan juga masuk di lomba ini, kemudian mengembangkan diri banyak dari lomba kalau saya sendiri. Siap. Lombanya ya banyak lah, udah sampai nggak pakai skripsi itu kan udah tingkatnya paling tinggi itu paling. Nah, dan yang penting lomba ini menghasilkan duit kakak-kakak. Ya itu dia. Motivasinya pun ini harus ujung-ujungnya duit. Minimal banget dapat nasi kotak. Iya. Yang penting ada ininya ya, ada manfaatnya lah ya. Iyalah. Ada benefitnya. Oke, kita udah ngobrolin panjang lebar tentang sekilas perjalanannya Mas Yakin nih dari awal mahasiswa baru sampai udah lulus dokter, Mas Dokter Yakin. Mungkin supaya teman-teman adik-adik ya, biar adik-adiknya jangan ini, adik-adik mahasiswa ini, sobat FKWNS dimanapun berada ini bisa termotivasi lagi. Mungkin Mas Yakin ada sedikit pesan penutup motivasi ke teman-teman sobat FKWNS ini. Oke, mungkin 3 bahasan aja ya. Yang pertama yang udah aku ulang berkali-kali yaitu fokus, karena ya fokusnya ternyata sulit. Semakin tinggi level teman-teman, semakin lama kuliah, fokusnya makin kebagi-bagi dan makin banyak yang ingin dikerjain. Jadi usahakan fokus, ingat apa yang ingin dilakukan. Yang kedua, jangan takut kapok, karena dalam perjalanan pasti akan ada kegagalan. Dari ribuan kegagalan, ketika kamu berhasil sekali saja, di ujung-ujungnya kamu akan lupa kalau pernah gagal. Jadi itu, jangan takut kapok, jangan takut gagal. Yang ketiga adalah ingat kalau kita sendiri merasa minder atau mungkin merasa kita ini lemah, ingat kita punya Tuhan yang Maha Kuasa yang kekuasaannya lebih kuat daripada kelemahan kita. Gitu aja sih. Oke, luar biasa ya pesan dari Mas Dokter Yakin ini. Ya, tadi ingat ya teman-teman, ada 3 pesan yang dari tadi awal diulang. Terus adalah tetap fokus pada tujuan awal ya. Terus jangan kapok, berarti artinya kalau gagal masih ada kemungkinan untuk kita bisa berhasil kemudian. Terus ingat akan Tuhan ya, karena kita bukan apa-apa tanpa Tuhan gitu. Oke, jadi sobat FKWNS, demikianlah podcast FKWNS Talks pada kesempatan kali ini yang membahas tentang prestasi dari Mas Dokter Yakin. Semoga bisa menginspirasi sobat FKWNS dimanapun teman-teman berada. Sekian dari saya, sampai jumpa di FKWNS Talks selanjutnya.